Halo semua, berjumpa kembali di channel kesayangan kalian, channel hiburan senja. Channel hiburan namun bukan sekedar hiburan biasa. Di video kali ini, izinkan saya berbagi bagaimana cara sukses dengan melibatkan otak kanan dengan segala rahasia yang tersembunyi pada otak kanan kita. Otak manusia memiliki dua sisi yang bekerja secara harmonis. Di antaranya adalah otak kiri yang bersifat akademis dan otak kanan yang bersifat kreatif. Inilah bagian otak yang sangat berpengaruh dalam kehidupan manusia, yaitu otak kiri dan kanan. Pada dasarnya, otak manusia akan lebih optimal jika otak kiri dan kanannya seimbang. Karena inilah kunci ingatan super kita. Namun, pada umumnya, manusia lebih cenderung menggunakan otak kiri saja yang lebih dominan. Padahal, otak kanan memiliki kapasitas 90%, sedangkan otak kiri hanya memiliki kapasitas 10%. Jika kita mengetahui peranan logika otak kiri dalam membuat orang menjadi sukses hanya 4-6% saja. Sementara itu, 94-96% kesuksesan seseorang dipengaruhi oleh otak kanan. Otak kiri sangat erat kaitannya dengan segala bentuk perhitungan yang bersifat logik. Sebagian besar peneliti mengatakan bahwa otak kiri adalah otak yang rasional, terarah, teratur, dan sistematis. Sebagai contoh, jika ada seseorang yang sangat hebat dalam masalah kalkulasi perhitungan, berarti otak kirinya bekerja dengan sangat bagus. Orang yang seperti ini cenderung memiliki pemikiran yang sistematis dan harus rasional. Apakah orang tersebut bisa dikatakan pintar? Jawabannya adalah bisa. Lalu, apakah orang yang lemah dalam perhitungan, namun dia pandai dalam bidang yang lain seperti olahraga dan seni, bisa dikatakan bodoh? Jawabannya tentu tidak. Justru mereka adalah orang-orang yang pintar dalam bidangnya masing-masing tentunya. Orang-orang seperti ini cenderung menggunakan otak kanan. Otak kanan adalah otak yang bersifat intuitif, imajinatif, emosi, simpati, visualisasi, dan kreatif. Pada dasarnya, otak kanan adalah otak yang menghubungkan manusia dengan Tuhannya. Dalam artian, otak kanan memiliki sifat yang istimewa, yaitu spiritualitas. Bisa dikatakan, otak ini adalah gerbang menuju pikiran bawah sadar. Disinilah kreativitas seseorang dengan perasaannya diolah dengan sedemikian rupa. Sebagai contoh, jika Anda optimis dengan mimpi-mimpi besar Anda, berarti Anda sedang menggunakan otak kanan Anda. Seperti yang sudah dijelaskan di awal pembahasan tadi dalam video ini, bahwa kapasitas dan peranan logika dalam menjadi sukses, otak kiri lebih kecil dibandingkan dengan otak kanan. Namun, kebanyakan orang lebih mengabaikan dan melalaikan akan kehebatan otak kanan untuk sebuah kesuksesan. Sungguh ini sangat disayangkan karena sedikit sekali yang menggunakannya. Orang-orang yang cenderung menggunakan otak kanan yang seringkali dianggap aneh, bahkan seringkali dianggap gila. Mengapa? Karena pemikiran-pemikiran yang dihasilkan otak kanan seringkali tidak sistematis dan rasional, namun bisa dirasionalkan. Dan pada faktanya, dunia ini dimajukan oleh orang-orang yang dianggap gila. Alva Edison dan Einstein adalah contoh orang-orang yang dianggap gila yang berhasil mengubah peradaban dunia dengan impian-impiannya yang tidak rasional namun menghasilkan sebuah karya. Perlu diketahui, keyakinan seseorang terletak pada otak kanan. Tanpa keyakinan untuk sukses, rasanya sampai kapanpun tidak akan pernah terwujud. Karena 80% kesuksesan itu ditentukan oleh otak kanan. Kita ambil sebuah perumpamaan dalam memulai sebuah bisnis. Otak kiri selalu memperhitungkan segala macamnya sebelum memulai. Dari mulai skill, perhitungan untung dan rugi, dan dampak baik dan buruknya jika memulai bisnis itu. Namun perlu diingat, kita sebagai manusia terkadang berubah-ubah pikiran yang mungkin dapat membatalkan untuk memulai, yang pada akhirnya untuk memulai sebuah bisnis tersebut tidaklah jadi. Berbeda dengan pengguna otak kanan, mereka lebih cenderung memulai terlebih dahulu
daripada memperhitungkan yang akibatnya belum tentu terjadi. Karena otak kanan selalu berpikir dengan keyakinan. Selama keyakinannya untuk sukses bekerja di otak kanan, mereka akan terus maju pantang mundur. Sebagai contoh, dia mau membuka usaha bengkel. Dia tidak harus menjadi montir terlebih dahulu. Atau mau membuka rumah makan, dia tidak harus menjadi chef terlebih dahulu. Yang ada di benak mereka, yang penting jalanin aja dulu. Hasil akhir dipasrahkan semuanya kepada Yang Maha Kuasa. Karena si otak kanan memiliki spiritualitas yang istimewa dengan keyakinannya. Berikut saya tampilkan simulasi daya rekam otak kanan. Perhatikan baik-baik gambarnya. Kemudian, cari ada titik kecil di atas hidung. Perhatikan titik kecil tersebut dengan penuh konsentrasi. Lalu, tarik nafas perlahan-lahan dan tetap fokus pandang titik tersebut selama 20 detik. Pada hitungan ke-20, pejamkan mata Anda dan rasakan apa yang ada di hadapan Anda. Terus perjelas siapa yang ada di gambar tersebut. Lalu buka mata Anda lihatlah ke dinding tembok. Bagaimana? Berhasilkah memvisualisasikan sebuah objek? Yang berhasil, coba tulis di kolom komentar. Sosok siapakah yang ada di objek tersebut? Yang belum berhasil, dicoba kembali ya, dengan lebih fokus. Sahabat senja, secara garis besar, berikut adalah fungsi otak kanan. Yang pertama, otak kanan lebih cenderung menggunakan perasaan. Yang kedua, otak kanan lebih berorientasi pada hal pokok atau garis besar. Yang ketiga, otak kanan berdasar pada imajinasi. Yang keempat, mudah mengerti. Yang kelima, mudah percaya. Yang keenam, mudah menghargai. Yang ketujuh, mengetahui fungsi objek. Yang kedelapan, berdasarkan pada imajinasi atau fantasi. Yang kesembilan, menyajikan kemungkinan. Yang kesepuluh, nafsu. Dan yang ke-11, berani mengambil resiko. Sahabat senja, kelebihan lain dari otak kanan adalah kita memanfaatkan untuk meningkatkan daya ingat dan konsentrasi jika kita mampu mengoptimalkannya. Dari berbagai macam fungsi otak kanan ini akan mampu membantu kita sehingga dapat mengingat dan menghafal lebih cepat. Dan kelebihan dari otak kanan yang lainnya adalah bisa digunakan untuk mempertajam ingatan, sehingga ingatan kita menjadi jangka panjang. Sahabat senja, sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sudah menonton video ini hingga akhir. Seperti biasa, jika kalian suka video ini, like, share, dan subscribe. Namun, jika kalian tidak suka, boleh koreksi di kolom komentar. Saya yakin kritik kalian akan menjadikan perubahan menuju kesempurnaan bagi saya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Sampai jumpa lagi di video menarik lainnya. Salam senja.